Shalom, berjumpa lagi dengan Lause Yeni. Apa kabar hari ini anak Lause semua? Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah duduk manis? Sudah sarapan? Wow, luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan cerita kita minggu yang lalu. Nah, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, tentang Raja Saul yang menjadi raja pertama orang Israel. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu yuk. Ya, lipat tangannya. Sudah, tutup matanya, tidak ada yang mengintip. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan melanjutkan cerita hari ini ya. Nah, minggu lalu raja pertama Israel adalah Raja Saul. Nah, akhirnya Raja Saul sudah menjadi raja untuk orang Israel. Masih ingat orang Israel itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Israel ini terdiri dari berapa suku? Minggu lalu masih ingat? Ya, 12 suku Israel. Nah, jadi pemimpinnya adalah Raja Saul, raja yang gagah perkasa, raja yang hebat, raja yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, jadi Raja Saul biasanya dia mentaati firman Tuhan karena dia juga adalah orang yang percaya kepada Allah. Dia suka dengar-dengaran apa yang dibilang oleh Allah melalui Nabi Samuel. Nah, satu kali kebiasaan oleh bangsa-bangsa pada waktu itu adalah mereka seringkali berperang. Pernah lihat orang yang berperang? Ya, biasanya kalau orang berperang pakai apa? Pakai senjata. Nah, bangsa Israel sudah menyiapkan prajurit-prajurit yang luar biasa. Ada begitu banyak tentara-tentara yang siap membela, melawan orang lain, melawan musuh untuk merebut daerah kekuasaan. Nah, termasuk juga Raja Saul. Raja Saul punya banyak sekali orang-orang yang berkuda, tentara-tentara yang siap berperang untuk bangsa Israel, ya kan? Nah, bangsa Israel kali ini akan melawan bangsa Filistin. Nah, ada yang ingat? Pasti udah pernah dengarkan tentang bangsa Filistin kan? Bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya satu kali Raja Saul dan anaknya bernama Yonatan, mereka memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Filistin ini. Jadi dibagi dua, Raja Saul dan Yonatan memimpin pasukannya, tentara-tentaranya, ada yang berkuda, ada yang berkereta dengan segala perlengkapan berperangnya. Nah, satu kali Samuel pernah berkata kepada Raja Saul ini, "Samuel, kamu lebih dulu pergi ke Gilgal. Nanti setelah 7 hari aku akan datang ke sana dan Samuel akan memimpin mempersembahkan korban bakaran untuk keselamatan." Nah, tapi ingat ya, tunggu aku 7 hari di Gilgal di sana. Akhirnya betul, Raja Saul taat. Lalu Raja Saul mendahului Nabi Samuel pergi ke Gilgal di sana. Wah, di sana dalam suasana lagi berperang melawan bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin udah berkemah, mereka sama-sama berkemah berhadap-hadapan. Wow, bangsa Filistin juga adalah bangsa yang besar. Bahkan di sana di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang-orang Filistin, tentara-tentara Filistin banyaknya seperti
pasir di laut. Wah, begitu banyaknya. Wah, ketika Raja Saul lihat orang Filistin begitu banyak, wah, mereka berkemah begitu banyak, luar biasa. Wah, takutlah. Nah, kelompok yang dipimpin oleh Yonatan, mereka sudah berperang melawan Filistin dan menang. Sekarang, waduh, orang Filistin semakin marah. Karena apa? Karena orang Filistin sempat kalah. Jadi Raja Saul ini tidak sabar lagi. Waduh, ini sudah hari ke-7. Saya sudah menunggu Nabi Samuel, tapi tidak datang Nabi Samuelnya. Hari ke-7 ini, manalah Nabi Samuel ini? Kami baru bisa berperang, meminta pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, barulah kami bisa berperang. Supaya apa? Supaya Tuhan melindungi kami dan kami bisa menang. Aduh, manalah Nabi Samuel ini ya? Ini udah hari ke-7. Mereka kalau tiba-tiba menyerang, kami belum siap-siap bagaimana? Tuhan belum menolong kami. Kami belum memberikan persembahan untuk Tuhan. Aduh, manalah ya Nabi Samuel ini? Waduh, dengan semua rasa takut mereka cemas. Akhirnya begitu banyak orang-orang yang meninggalkan Saul pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka juga ketakutan melawan bangsa Filistin. Akhirnya saking cemasnya, aduh takut sekali lah. Saul pun akhirnya gemetar karena begitu banyak musuh-musuhnya. Ketika dia takut, ketika dia cemas, dia melakukan sebuah tindakan. Apa tindakannya? Akhirnya diambilnyalah korban bakaran itu, dia persembahkan untuk Tuhan. Dia mengambil korban bakarannya itu, dia persembahkan sendiri, tidak lagi menunggu Nabi Samuel. Kenapa? Karena begitu lama Nabi Samuel. Akhirnya Raja Daud mempersembahkan sendiri kepada Tuhan. Kira-kira itu perbuatannya betul atau tidak? Tidak. Ingat ya, karena ada satu perintah Tuhan melalui Nabi Samuel bahwa korban bakaran itu harus dipersembahkan oleh siapa? Tugas siapa? Tugas raja? Bukan. Bukan. Itu adalah tugas seorang imam. Imam atau nabi pada waktu itu, dialah yang harus mempersembahkan korban bakaran itu untuk Tuhan. Dia yang memimpin, bukan seorang raja. Nah, tapi di sini Raja Saul tidak lagi taat kepada Tuhan melalui perintahnya lewat Nabi Samuel. Karena apa? Karena saking takutnya. Ketika dia Raja Saul selesai mempersembahkan korban bakaran, lalu tiba-tiba datanglah Nabi Samuel. Nabi Samuel baru datang setelah semuanya selesai. Ketika dilihatnya oleh Nabi Samuel, wah, Raja Saul, apa yang kamu perbuat? Perbuatanmu itu begitu bodoh. Kenapa? Tuhan sudah bilang bahwa kamu harus mendengarkan apa kata Tuhan. Tunggu aku dulu. Padahal Tuhan sudah akan menetapkan engkau menjadi raja orang Israel selama-lamanya. Tapi sekarang semuanya itu tidak lagi. Tuhan akan menggantikan kamu Tuhan akan menentukan orang lain untuk menggantikan kamu menjadi seorang raja. Kamu tidak akan lagi menjadi raja selama-lamanya. Kenapa? Karena Raja Saul tidak taat kepada Tuhan. Wah, kalau kita ingat dan tahu ceritanya, Raja Saul ini akhirnya digantikan oleh siapa? Oleh Daud. Ya. Jadi karena kesalahannya ini, Tuhan menggantikan Raja Saul tidak lagi menjadi raja selama-lamanya. Nah, anak-anak Lause, apa yang kita belajar dari Raja Saul ini? Tentang ketaatan.
Raja Saul akhirnya digantikan oleh Daud karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Nah, anak Lause, biasanya kalau kita takut, kita khawatir, kita gelisah, kita bisa melakukan kesalahan, ya kan? Seperti Raja Saul tadi. Tetapi kita belajar, kalau kita takut, jangan kita membuat kesalahan. Apalagi kita melanggar perintah Tuhan, ya. Nah, kalau di rumah ada orang tua kita, siapa? Mama papa kita, ya kan? Belajarlah dengar-dengaran, belajarlah taat kepada mama dan papa. Jangan suka melawan papa dan mama, ya. Kalau di sekolah ada miss, ada sir, ada bapak ibu guru kita, belajarlah juga taat kepada mereka. Taat itu gampang atau susah? Kadang gampang, kadang susah, ya kan? Tidak selamanya taat itu gampang. Dan tidak selamanya juga taat itu mudah. Nah, tapi hari ini kita belajar untuk lebih taat lagi kepada perintah siapa? Selain perintah mama, selain perintah papa, kita lebih lagi taat kepada Tuhan. Bagaimana Lause kita tahu perintah Tuhan? Ada di mana perintah Tuhan? Bisa kita tahu dari firman Tuhan, ya. Contohnya ada 10 perintah Tuhan di dalam Alkitab dan ada perintah-perintah yang lain di dalam firman Tuhan. Nah, itulah yang harus kita ingat dan kita lakukan. Misalnya, perintah Tuhan yang pertama apa? Ayo, ada yang ingat? Yang sudah belajar di sekolah? Perintah Tuhan yang pertama, kamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung atau menyerupai apapun yang menyembah sujud kepadanya. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini harta orang lain. Ingat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga akan mentaati firman Tuhan. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Mari kita boleh menjadi anak-anak yang lebih taat dengar-dengaran, bukan hanya mama papa, tapi juga kepada semua perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar dari kegagalan Saul dalam mentaati firman-Mu. Tolong kami Bapa untuk lebih lagi taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua dan taat kepada orang-orang yang lebih tua di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang indah pagi hari ini. Biarlah kami boleh taat sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.